Format UCL boleh berubah, tapi Real Madrid masih favorit juara. Real Madrid masih diiringi kepercayaan diri tinggi menyambut pertandingan pertama Liga Champions musim ini. Format kompetisi boleh berubah, tapi Madrid masih jadi salah satu tim favorit juara. Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 memang menandai dimulainya kompetisi dengan format baru. Tidak ada lagi fase grup, diganti dengan fase liga. Setiap tim akan menghadapi 8 lawan di fase ini, termasuk Real Madrid. Perbedaan format berarti lebih banyak pertandingan, dan bakal ada lebih banyak big match sejak awal kompetisi. Tentu muncul pertanyaan soal apakah Madrid masih bisa mempertahankan dominasi mereka. Perubahan format kompetisi Liga Champions musim ini juga dibicarakan oleh pelatih Madrid, Carlo Ancelotti. Dia tahu semua pihak masih menunggu dampak dari perubahan tersebut. Namun, Ancelotti menegaskan bahwa situasinya tidak jauh berbeda. Tim-tim unggulan juara masih sama, termasuk Madrid. Format boleh berubah, tapi selalu tim-tim sama yang diunggulkan, termasuk Real Madrid. Tentu ada tim-tim lain juga, kata Ancelotti. Liga Champions tahun ini bakal jadi cerita yang berbeda dan semoga kami bisa mencapai babak final seperti musim lalu. Madrid adalah tim paling sukses dalam sejarah Liga Champions dengan total 15 trofi. Menariknya, mereka masih membawa ambisi dan antusiasme yang sama besarnya di setiap musim baru. Neymar kirim peringatan bencana pada trio Real Madrid terkait kehadiran Kylian Mbappé di Bernabeu. Bintang sepak bola dunia Neymar telah mengirim peringatan pada 3 pemain Real Madrid asal Brasil terkait kedatangan Kylian Mbappé ke klub. Dia menyebut kehadiran pemain Prancis itu bisa menimbulkan bencana. Neymar dan Mbappé pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain dan mencetak gol sebanyak 54 kali. Kini, Neymar pindah ke Al Hilal, sedangkan Mbappé mengamankan transfer ke Real Madrid. Menurut jurnalis Cyril Hanona, Neymar telah menghubungi kontingen Brasil di Real Madrid yaitu Vinícius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao dan memperingatkan mereka bahwa bermain dengan kapten Prancis itu terkadang bisa jadi masalah. Orang Brasil di Real Madrid berteman dengan Neymar, itu selalu menjadi perang antara Neymar dan Mbappé. Neymar telah mengirim kabar tentang Mbappé kepada orang-orang Brasil, memberitahu mereka bahwa itu adalah bencana, bahwa itu adalah neraka, kata Hanona pada Europe. Sebelumnya, Mbappé dan Neymar mengalami hubungan yang dingin di PSG. Mbappé mengakui pada September tahun 2022 bahwa hubungannya dengan bintang Brasil itu panas dan dingin. Kami selalu memiliki hubungan yang didasarkan pada rasa hormat, tetapi kami selalu memiliki momen yang lebih panas dan lebih dingin, kata Mbappé. Ada saat-saat di mana, seperti yang Anda lihat, kami adalah sahabat karib di dunia dan saat-saat lain di mana kami lebih sedikit berbicara. Itulah sifat hubungan kami, tetapi ada banyak rasa hormat, ujarnya. Neymar saat ini masih terus menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dideritanya tahun lalu. Kondisi itu terjadi dalam beberapa bulan pertamanya di Al Hilal. Sekadar informasi, Mbappé sempat melalui saga panjang sebelum resmi menjadi milik Los Blancos musim panas ini. Dia sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Santiago Bernabeu dan hampir mewujudkan transfer tersebut pada 2022 silam. Real Madrid jadikan Trent Alexander-Arnold sebagai Galactico baru. Real Madrid sudah merencanakan era Eropa baru berikutnya setelah mencuat kabar bahwa mereka bermaksud untuk merekrut 3 bintang Liga Premier Inggris yakni Rodri, Trent Alexander-Arnold, dan William Saliba atau Christian Romero. Target ambisius Galactico baru ini muncul setelah setengah dekade penataan keuangan, saat juara La Liga Spanyol itu menargetkan pemain yang lebih muda untuk membangun skuad masa depan. Dilansir dari laman Irish Independent, strategi tersebut sebagian dipengaruhi oleh perasaan bahwa semakin sulit untuk bersaing secara ekonomi dengan Liga Premier dan klub milik negara. Perekrutan Kylian Mbappé pada musim panas ini menandai dimulainya era baru di mana klub bersedia menegaskan kekuatan finansialnya, berkat sejumlah perubahan terkini. Salah satunya adalah beberapa sukses strategi menargetkan pemain yang lebih muda, setelah membawa 2 Liga Champions selama 3 musim pada tahun 2022 dan 2024. Ada juga keyakinan bahwa acara lain dapat membantu situasi mereka. Rodri telah menjadi target utama, terutama dengan cara dia sekarang menjadi tokoh utama tim nasional Spanyol, yang Madrid sadari akan mempertahankan hubungan mereka. Sementara ada keyakinan bahwa gelandang itu akhirnya ingin kembali ke Spanyol untuk bermain bagi klub saat berada di puncak karirnya. Hierarki Bernabeu dengan saksama memantau perkembangan sidang City usai adanya sikap bersikeras bahwa mereka tidak bersalah.
Sementara itu Alexander-Arnold belum menandatangani kontrak baru dengan Liverpool, dan akan tersedia secara gratis musim panas mendatang jika itu tetap terjadi. Diketahui bahwa bek kanan itu terus-menerus berbicara dengan Jude Bellingham tentang Madrid, karena persahabatan yang telah terjalin di tim nasional Inggris. Alexander-Arnold diketahui menilai bagaimana keadaan berlanjut dengan era pasca Jurgen Klopp di Anfield. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas.
Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.